Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, saya buatkan video perkuliahan ya untuk minggu ini karena ada beberapa agenda yang memang tidak bisa ditunda. Jadi perkuliahan terakhir kita semester ini masih menggunakan video di YouTube ya. Baik, kawan-kawan semuanya, hari ini saya akan mereview materi-materi setelah UTS ya, untuk mempersiapkan ujian baik yang UTS maupun yang UAS ya. Untuk pelaksanaan UTS dan UAS nanti insya Allah setelah Lebaran ya, dua-duanya dilakukan secara offline dan tertutup. Jadi silahkan beberapa materi yang sudah pernah di-share dan saya minta untuk untuk dikaji ataupun dibaca, silahkan dibaca ulang untuk nanti persiapan mengikuti UTS dan UAS ya. Ini beberapa materi saya akan coba review. Sebetulnya sebagian besar itu berkaitan dengan materi yang kemarin sudah saya jelaskan di YouTube juga ya. Dan nanti setelah itu akan saya jelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang minggu lalu sudah diberikan ya, terkait dengan materi Islamisasi ilmu pengetahuan. Ya. Oke, yang pertama ini kita akan bicara tentang pembidangan ilmu dan karakteristik ajaran Islam. Secara umum saja, sebetulnya kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi kemarin masih banyak sekali yang bertanya, kenapa sih Bu perlu ada Islamisasi ilmu pengetahuan? Bukankah pengetahuan itu juga semuanya itu sudah sama? Apa sih urgensinya dan bagaimana cara kita menerapkan konsep Islamisasi pengetahuan dalam sebuah pembelajaran begitu ya, dalam sebuah pendidikan, dan kenapa apa pengaruhnya dengan adanya Islamisasi pengetahuan dan bagaimana perkembangannya saat ini begitu ya. Nah, yang pertama, kenapa sih kita itu perlu melakukan Islamisasi pengetahuan ya? Pada dasarnya yang namanya ilmu itu ya sumbernya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kita pahami sebagai umat muslim. Ya, kita tahu semua hal itu ini salah satu hikmah yang kita ambil dari sejarah yang memang sudah terjadi di masa lampau. Ya, kita tahu bahwa umat Islam pada masa dinasti Umayyah Abbasiyah itu mengalami kejayaan. Ya, kejayaan itu ditandai salah satunya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada saat itu, baik di bidang kedokteran, astronomi, filsafat ya, kemudian ada juga di bidang sastra, bahasa dan lain sebagainya. Ya, ditandai dengan banyaknya tokoh-tokoh muslim, para cendekiawan muslim yang muncul pada saat itu dan juga didukung oleh pemerintahan atau raja-raja yang memang betul-betul memberikan support yang luar biasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, akan tetapi setelah Islam mengalami kemunduran ya, nah umat Islam ini terjebak dalam perebutan kekuasaan ya, kemudian saling membunuh satu sama lain dan lain sebagainya, sampai kemudian mereka itu mengalami kemunduran juga dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, pada saat ini terjadilah kemudian di mana orang-orang barat itu mempelajari keilmuan yang dikembangkan oleh orang Islam. Tapi kemudian keilmuan itu dikembangkan dari perspektif barat ya, dengan menggunakan perspektif sekularisme, kapitalisme, kemudian humanisme murni yang dari barat, tanpa ada sentuhan-sentuhan nilai-nilai transenden di dalamnya. Ya, tidak ada nilai-nilai ketuhanan di dalamnya. Semuanya itu murni. Mereka menganggap bahwa ilmu pengetahuan ini ya nyata yang ada di alam, tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai transenden terhadap Tuhan.
Ya, ini yang kemudian membedakan berkembangnya keilmuan di barat dengan berkembangnya keilmuan dalam Islam. Ya, ini kalau misalkan dibiarkan, maka nanti ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh orang barat ketika kita mempelajari atau mengadopsi secara langsung keilmuan itu, maka yang kita dapatkan yaitu kita akan menjadi orang-orang yang sekuler ya, bahkan liberal, dalam artian bahwa ilmu itu ya terpisah dari agama begitu. Tidak ada kaitannya antara ilmu dan agama. Nah, ini yang berbahaya. Persoalan bahwa ilmu itu memang ilmu ya ilmu begitu ya. Ilmu yang sumbernya dari Allah begitu. Ya memang iya, hanya saja yang membuat kenapa sih islamisasi itu penting itu karena paradigma kita. Ya, paradigma kita kalau misalkan tidak diarahkan ketika paradigma orang-orang muslim pada saat itu sekitar abad ke-18-19 ya, itu tidak diarahkan, itu kita akan terjebak dalam konsep sekularisme ya, di mana agama itu ya terpisah dari ilmu ya, dan fenomena ini itu sampai sekarang itu juga masih ada ya. Saya lihat di waktu saya ke Patani itu, di sana itu juga masih nampak sekali, kental sekali dikotomi keilmuan ya. Jadi mereka dalam sistem pendidikannya pun dibagi menjadi dua. Yang pagi itu untuk ilmu agama ya, yang siang itu untuk ilmu umum. Dan kalau ilmu agama itu yang masuk itu banyak, karena mereka menganggap bahwa mempelajari ilmu agama itu merupakan bagian dari ibadah begitu ya. Tapi kalau siang setelah zuhur itu ilmu-ilmu umum seperti bahasa Inggris, kemudian IPA, kemudian sains ya, biologi dan lain sebagainya, itu yang berangkat paling cuma 3, 4 begitu. Kenapa? Karena dalam pandangan mereka ilmu-ilmu umum itu yang mempelajari, yang mengajarkan itu sumbernya itu dari orang-orang Yahudi begitu ya. Maka mereka itu kalau misalkan mempelajari itu berarti mereka itu juga mempelajari apa yang dipelajari oleh atau apa yang diajarkan oleh orang Yahudi. Maka itu tidak baik begitu ya. Itu tidak pantas begitu. Maka di sana itu masih terlihat sekali dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, bayangkan kalau misalkan ini tetap terjadi sampai ke depannya, maka kita akan tertinggal dari segi peradaban, kebudayaan, keilmuan, teknologi, ya. Kita akan tertinggal dari semuanya. Kenapa? Karena sebetulnya ilmu itu kan tidak pernah bisa dipisahkan dari bagian dari kehidupan kita. Ya kan? Karena ilmu ini kan yang kemudian membuat peradaban kita lebih maju ya, dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang muncul. Salah satu yang bisa mengatasi ini ya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, seperti misalkan dalam bidang kedokteran. Bayangkan kalau misalkan kita tidak terus melakukan eksperimen, kita tidak terus memaksimalkan ilmu pengetahuan yang ada ya, maka dan semakin berkembangnya zaman ini kan banyak sekali penyakit-penyakit yang baru ya, yang sebelumnya itu belum ada. Maka itu tidak akan, persoalan-persoalan seperti itu tidak akan bisa teratasi begitu ya. Ini salah satu fungsinya kenapa sih islamisasi pengetahuan itu kemudian dibutuhkan begitu ya. Bukan persoalan bahwa pengetahuan sebelumnya itu belum Islam terus diislamisasikan, bukan. Tapi dalam rangka ini untuk menghindari adanya dikotomi pengetahuan ya, yang menganggap bahwa ada ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agama itu yang harus dipelajari, ilmu umum itu yang tidak perlu dipelajari karena itu datangnya dari barat. Nah, ini sesuatu yang keliru. Belum lagi ketika orang yang mau mempelajari keilmuan yang dikembangkan oleh orang-orang barat tanpa mengintegrasikan dengan nilai-nilai transenden ketuhanan yang ada, yang kita yakini begitu ya, maka keilmuan yang kita pelajari itu akan terasa hampa. Maksudnya hampa itu misalkan ya konsep humanisme murni yang dari barat itu kan betul-betul menjunjung tinggi kemerdekaan dari seorang individu
atau manusia. Bahwa di sini itu konsep humanisme ini seolah menuhankan manusia, bahwa tidak ada derajat yang paling tinggi dari derajatnya manusia. Nah, ini kan berarti mengabaikan nilai-nilai transenden ya, nilai-nilai ketuhanan. Ya, kalau dalam humanisme murni, kenapa kemudian manusia itu harus dimanusiakan? Karena memang mereka menganggap bahwa manusia itu adalah makhluk yang memang punya derajat yang paling tinggi begitu ya. Maka itulah apa-apa itu ya pusatnya itu ada di manusia. Apa-apa pusatnya ada di manusia. Berbeda ketika kita mengkaji humanisme dalam perspektif Islam. Ya, maka manusia itu bukan lagi pusat dari maka manusia itu juga bukan lagi makhluk ya, individu yang mempunyai derajat yang paling tinggi. Ya, tetap di sini kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai derajat yang paling tinggi. Kita manusia memang punya kebebasan, tapi kebebasan ini dibatasi oleh syariat ya, syariat-syariat kita sebagai umat Islam yang tidak boleh melebihi, ada batasan-batasan yang tidak boleh untuk dilampaui. Nah, ini kan berbeda sekali. Maknanya itu akan sangat berbeda ketika kita mengkaji keilmuan itu murni dari kajian orang barat dengan kemudian kita mengintegrasikan itu dengan nilai-nilai keislaman. Ya, efeknya itu akan berbeda. Ya, maka di sini yang pertama yang muncul itu adanya pembidangan ilmu. Mungkin awalnya itu ada yang mengatakan bahwa salah satu tokoh yang mengawali adanya dikotomi ilmu itu Al-Ghazali ya. Al-Ghazali, hanya saja ketika kita mengkaji lebih dalam sebetulnya Al-Ghazali sendiri tidak mendikotomikan kedua ilmu tersebut, hanya mengklasifikasikan. Ya, bukan menganggap keduanya berbeda, hanya mengklasifikasikan antara ilmu syariah ya, ilmu agama, dan ilmu ghairu syariah atau ilmu-ilmu umum ya. Nah, tapi keduanya itu ya sama-sama sama-sama harus dipelajari begitu, tidak bisa hanya satu keilmuan saja. Nah, tapi istilah-istilah pembagian penggolongan ini yang kemudian memunculkan atau mengasumsikan bahwa keilmuan itu terbagi menjadi dua, ilmu agama dan ilmu umum begitu ya. Maka ini yang kemudian memberikan spekulasi-spekulasi yang berbeda dalam perkembangannya. Tapi setelah kemudian mengalami islamisasi pengetahuan atau integrasi keilmuan, ilmu agama dan ilmu umum itu sebetulnya sama ya, bukan sesuatu yang berbeda. Karena kalau dibedakan ini nanti juga akan beda juga nanti efeknya begitu. Nah, pada akhirnya ketika pembidangan ilmu ini kemudian dipahami sebagai pembagian dari ilmu agama dan ilmu umum ya seperti itu tadi. Ketika konsepnya itu datang dari barat, maka ada sekularisme ya. Sekularisme, pembagian atau pemisahan ya. Oke, jadi kalau untuk karakteristik ajaran Islam itu sebetulnya ini ditandai oleh sebetulnya menggunakan pendekatan seperti yang kemarin sudah saya minta untuk cari ya, pendekatan normatif, pendekatan historis, dan juga filosofis. Kenapa? Ya, karena pendekatan-pendekatan itu tidak bisa terpisahkan. Tidak ada pendekatan yang paling baik, yang paling benar ya. Tapi pendekatan satu dengan yang lainnya itu pendekatan yang saling melengkapi satu sama lain. Itu yang perlu untuk dipahami. Ya, maka kalau tadi kita bicara ada pembagian keilmuan,
Ya, ada pembagian keilmuan, ada dikotomisasi keilmuan antara ilmu umum dan ilmu khusus. Sedangkan dalam hal ini, dalam keislaman, itu ketika kita mengkaji sesuatu, itu tidak hanya dari sisi normatif saja. Normatif ini berarti hanya dari teks saja, ya, baik itu teks Al-Quran maupun hadis. Tapi juga dari sisi historis. Sisi historisitas ini ya, sisi sisi ya dari banyak perspektif ya, ada sosial, politik, ekonomi, budaya begitu ya. Kita mengkaji dari realita yang ada seperti apa begitu ya. Kontekstualnya, kalau tadi normatif itu tekstual, kalau historis itu kontekstualnya. Ya, jadi kita tidak hanya saklek saja terhadap teks-teks yang ada, tapi kita juga perlu untuk mengkontekstualisasikan apa yang ada di dalam teks dan kita lihat dengan realita yang ada dengan menggunakan perspektif Islam. Nah, akhirnya karena adanya pembagian atau dikotomi keilmuan, ya hadirlah di sini ditawarkanlah beberapa pendekatan atau metode dalam memahami keislaman ya. Ada banyak sekali metode yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Dari mulai pendekatan teologis yang memang mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dari satu sisi memang kalau secara teologis berarti kita itu memahami sesuatu memang dari akarnya. Ya, akarnya itu memang sudah kuat, tapi kalau misalkan akar ini dipahami hanya sebagian saja begitu ya. Tidak kemudian kita hanya nguri-uri akarnya aja ya, tanpa kita memikirkan bagaimana sih supaya sebuah pohon itu bisa berbuah, bisa berbuah, bisa kemudian tumbuh subur dan menghasilkan begitu, maka ini hanya akan kita pahami dari segi teologis saja. Maka teologis ini juga bisa melahirkan individu-individu yang memang fanatik ekstrim terhadap kelompoknya. Meskipun fanatik itu tidak apa-apa, tapi dalam fanatik itu tidak apa-apa. Hanya saja yang menjadi masalah itu ketika fanatisme yang kita miliki itu kita gunakan untuk mengukur kebenaran yang dipahami oleh kelompok lain, atau dalam sisi lain kita menyalahkan perspektif dari kelompok lain. Ini yang kemudian tidak boleh untuk kita lakukan ya. Jadi fanatisme itu sebetulnya diperlukan dalam sebuah kelompok ya, atau yang punya ideologi yang berbeda begitu. Tapi kemudian bukan dalam ranah untuk menghakimi kelompok yang lainnya. Karena sekali lagi kita hidup dalam lingkungan sosial ya. Lingkungan sosial itu tidak boleh ada yang melakukan justifikasi bahwa kelompoknya lah yang paling benar. Karena justru ini akan menimbulkan konflik. Ya, dan biasanya kekurangan dari pendekatan teologi ini seperti itu ya, karena karena mereka hanya mengkaji dari sisi tekstual saja ya, dan biasanya terlalu kaku ya, tidak melihat kontekstualnya itu seperti apa, realitasnya itu seperti apa ya. Dengan pendekatan teologis maka kita hanya memahami dari sisi transenden, maksudnya dari sisi ketuhanan saja, maksudnya dari sisi ya tekstualnya begitu ya. Kita sebagai orang Islam, orang Muslim, kita mempelajari syariat-syariat yang ada dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh begitu ya. Tapi kemudian mengesampingkan bahwa realita bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang harus bisa menjalin hubungan yang baik ya antara satu dengan yang lainnya begitu. Maka dibutuhkanlah pendekatan-pendekatan yang lainnya supaya kita tidak lagi menjadi individu yang eksklusif ya. Eksklusif itu tidak mau menerima
pandangan, pendapat, masukan dari kelompok lainnya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi individu atau kelompok yang inklusif, ya, maka dibutuhkanlah beberapa pendekatan yang lainnya, ya, seperti pendekatan historis filosofis, kemudian antropologis, sosiologis, kemudian psikologis, fenomenologis, dan lain sebagainya. Salah satu tujuannya ya untuk itu, memahami bahwa sebagai makhluk, sebagai manusia, kita itu tidak hanya individu yang kemudian hanya tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang memang itu hanya dituliskan secara tekstual. Maksudnya kita tidak sampai menafsiri atau mengkontekstualisasikan teks itu. Karena yang namanya realitas itu kan semakin berkembang dari dari masa ke masa begitu ya. Dan kita juga sebagai makhluk sosial, ya, yang kita kemudian berinteraksi dengan masyarakatnya yang plural, ya, atau multikultural, maka ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan supaya tercipta kehidupan yang damai begitu ya. Maka inilah yang perlu untuk kita pahami. Ada beberapa metodologi, salah satunya metodologi filologis ya. Ini biasanya menggunakan pendekatan bahasa kalau filologis. Ada metode deskriptif, ya, ada metode komparatif, metode mistikal, dan metode filsafat. Ya, beberapa metode-metode ini bisa digunakan dengan melihat konteks apa yang ingin kita pelajari, konteks apa yang ingin kita pahami. Ya. Misalkan kalau dengan menggunakan misalkan ketika kita ingin menganalisis ya sebuah naskah atau manuskrip, maka kita bisa menggunakan metode filologis. Ya, tapi kalau untuk misalkan mengangkat sosok pemikir-pemikir tertentu, kita bisa menggunakan metode deskriptif. Dan komparatif itu juga bisa untuk membandingkan satu tokoh dengan tokoh yang lain, pemikiran satu tokoh dengan tokoh yang lain. Ini juga bisa tergantung ya. Ini bukan mana yang paling baik, tapi mana yang paling tepat peruntukannya. Kalau bahasa ya bisa menggunakan filologis teks ya. Kalau misalkan pemikiran itu bisa menggunakan deskriptif atau komparatif dan lain sebagainya. Ya, jadi kita pilih metode itu ya metode yang paling tepat, bukan istilahnya yang paling baik atau yang paling benar begitu ya. Oke, selanjutnya ini ada dari adanya realita-realita di atas yang tadi sudah kita jelaskan ya, bagaimana kondisi umat muslim pada saat sekitar abad 18 ya, ketika Eropa itu mengalami masa pencerahan ya, masa Renaissance, maka keilmuan barat itu meningkat tajam sedangkan Islam itu tertinggal ya. Maka di sini itu ada pandangan atau studi Islam yang dilakukan oleh outsider dan insider ya, pemahamannya itu seperti apa. Kalau dari outsider ya beda ya, orang-orang barat dan orang-orang muslim yang mempelajari Islam itu sebetulnya ada sedikit perbedaan. Kalau orang barat yang mempelajari Islam biasanya mereka hanya mempelajari ya, keilmuan itu merupakan sebuah keilmuan yang memang harus dikembangkan begitu ya, harus dicari kenapanya, terus bagaimana ya, intinya ontologis epistemologinya begitu ya. Ya intinya ingin mengembangkan keilmuan itu, tapi tetap dengan perspektif sekularisme. Jadi mereka itu mempelajari ya karena ingin mengembangkan keilmuan itu. Beda kalau dari sisi insidernya. Sisi insidernya itu betul-betul ada konsep tauhid di sini ya. Jadi ketika kita mempelajari keilmuan itu tidak hanya semata-mata supaya kita tahu, supaya kita bisa mengembangkan keilmuan itu, tapi bahwa keilmuan itu sumbernya dari Allah ya. Maka kemudian setiap gejala-gejala alam ataupun sains pengetahuan yang berkembang di sekitar kita
ya, itu tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai tauhid. Bagaimana kemudian kita bisa lebih mendekatkan diri kita dengan Allah, kemudian bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan lain sebagainya. Ada dua sisi yang kemudian berbeda untuk dipahami, ya. Sedangkan nanti juga kalau dari sisi-sisi outsiders, ya, itu ya biasanya mereka melakukan kajian dalam rangka lebih mengenal dan mengkaji Islam secara objektif dan ilmiah, ya. Ini berbeda dengan yang insider sendiri, ya. Betul-betul memang meresapi, ya, nilai-nilai keislaman. Tapi dari insider ini sendiri juga, kalau dari muslim, orang-orang Islam sendiri ini juga terbagi menjadi beberapa, ya. Tadi itu ada yang memang menggunakan masih sudah mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu umum, yang mereka menganggap bahwa ilmu umum itu juga perlu untuk dipelajari. Tapi ada juga pihak-pihak atau tokoh-tokoh yang memang hanya mengedepankan ilmu-ilmu agama untuk dipelajari, karena mereka menganggap ilmu umum itu ilmu umum itu tidak ada fungsinya atau tidak ada manfaatnya, begitu, ya. Jadi ada juga yang punya paham konservatif seperti itu. Oke, kajian Islam normatif dan historis. Ini tadi sudah saya jelaskan, ya. Kalau Islam normatif itu ya yang tekstual, kalau yang historis itu yang kontekstual, ya. Jadi keduanya itu tetap harus beriringan. Tidak boleh hanya normatif saja dan tidak boleh hanya historis saja. Kenapa? Karena kalau hanya normatif saja, ya, maka kita akan lebih mengedepankan teks ketimbang akal, ya. Kita mengabaikan kemampuan akal. Yang diutamakan itu ya teks, ya, teks yang ada tanpa mengkontekstualisasikan. Tapi kalau misalkan hanya menggunakan historisitas saja, ini juga nanti jatuhnya kita lebih mengedepankan akal ketimbang teks, ya. Maka nanti jatuhnya ke sekularisme, ya. Maka keduanya ini harus beriringan. Normativitas itu Islam normatif, ya, kajian secara normatif ini supaya memperkuat akarnya, kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai seorang muslim, ya, tapi juga menggunakan historisitasnya. Supaya apa? Supaya akar ini bisa menopang dan bisa menjadikan tumbuhan ini bisa tumbuh dengan subur, dengan baik dan berbuah lebat, begitu, ya. Jadi Islam normatif dan historis itu dua hal yang memang harus yang harus bisa dilengkapi yang saling melengkapi satu sama lain. Tidak bisa hanya satu-satu saja. Nah, ini wacana Islam kontemporer, ini ada beberapa hal, ya. Memang ada beberapa isu seperti demokrasi, kemudian pluralisme, kemudian ada HAM, dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kita bisa bagaimana Islam memandang hal itu, begitu, ya. Kemarin sudah beberapa saya jelaskan, ya. Kalau sistem demokrasi ada beberapa tokoh yang menolak, ada juga yang menolak karena menganggap bahwa demokrasi ini menuhankan manusia, ya. Sedangkan kita itu kan punya Tuhan yang maha tinggi, ya. Sedangkan kalau pluralisme ini merupakan kalau dalam Islam memandang pluralisme sebagai sebuah sunatullah, ya, yang memang ketika masih ada manusia di situ, ya, ada perbedaan, tidak mungkin tidak, begitu, ya. Kemudian itu beberapa isu-isu tentang wacana-wacana Islam kontemporer. Sebetulnya masih banyak lagi, begitu, ya. Nah, ini untuk islamisasi pengetahuan. Tadi sudah kita bahas, ya, dari awal sampai akhir bagaimana proses islamisasi pengetahuan, kenapa itu diperlukan, begitu, ya. Jadi memang ada
ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan. Islamisasi ilmu pengetahuan ini bukan berarti kemudian awalnya itu ilmu itu bukan karena ada yang menganggap bahwa proses islamisasi ilmu pengetahuan ini justru mendikotomisasi begitu ya, mendikotomisasi keilmuan. Jadi sebetulnya islamisasi ini tidak mendikotomisasi atau menggolongkan keilmuan mana yang umum mana yang Islam begitu ya, tapi betul-betul mengembalikan arah keilmuan kita itu mau kemana begitu ya. Karena kalau misalkan tidak dibatasi seperti yang tadi saya sampaikan ya, keilmuan barat yang memang jauh dari nilai-nilai transenden itu akan membawa kita menjadi manusia yang sekuler. Sekuler di sini ketika kita mempelajari keilmuan itu ya tidak diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman yang ada gitu ya, maka tidak akan ada nilai pemahaman dari sisi tauhid ya, dari sisi yang lainnya. Jadi ini yang perlu atau penting untuk dipahami. Ya. Kemudian selanjutnya konsep moderasi beragama. Ya, karena tadi kita sampaikan bahwa ada proses islamisasi ilmu pengetahuan, tetap saja dari proses ini ada yang pro dan ada yang kontra. Ada kelompok-kelompok yang memang kelompok-kelompok yang memang mendukung adanya islamisasi, tapi juga ada kelompok yang tidak karena mereka menggunakan pendekatan normatif, hanya berpegang teguh pada teks-teks yang ada. Ya, maka nanti ada beberapa kelompok ini menyebabkan nanti dalam masyarakat khususnya di Indonesia itu terpecah menjadi beberapa kelompok ya, kelompok-kelompok yang mungkin puritan atau mungkin nominal begitu ya, atau mungkin nanti fundamentalis ya, ada yang liberal, ada yang ada banyak ya. Nah, ini yang kemudian mendorong kita bagaimana bisa mewujudkan sebuah konsep moderasi beragama ya, terutama dalam antar umat beragama Islam. Ini yang biasanya justru menyulut konflik. Kalau dengan agama lain itu biasanya kita lebih cenderung toleran, tapi kalau dalam lingkup atau tubuh Islam sendiri itu justru kita kesulitan untuk bersikap toleran. Lah di sini dengan menggunakan ini tadi ya, pendekatan normatif dan historis, ini sebetulnya bisa untuk kita memahami ya, kenapa sih sebuah kelompok itu punya pandangan yang seperti itu. Kenapa kita tidak bisa memaksakan pandangan kita untuk bisa diyakini oleh kelompok lain. Ya, maka di sini konsep moderasi ini kemudian menjadi penting supaya kita bisa toleran, supaya kita bisa menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat. Oke, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan. Saya akan memberikan respon beberapa pertanyaan saja ya dari yang kemarin sudah ditanyakan. Oke. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan islamisasi ilmu pengetahuan dalam pembelajaran? Ya, yang pertama yang perlu kita pahami kalau dalam pembelajaran itu kalau dalam dunia pendidikan ya, itu ada teorinya dari Profesor Amin Abdullah ya, jaring laba-laba, bagaimana kita bisa memahami keilmuan, dari mana sih sumbernya dan dari mana kita bisa menyajikan sesuatu, dan mana wilayah-wilayah keilmuan yang memang sumbernya itu satu begitu ya, maksudnya cabang ilmunya itu bercabang-cabang kan. Kalau rumah laba-laba itu semakin besar itu kan cabangnya semakin banyak. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti kalau menggunakan konsepnya Profesor Amin Abdullah, nanti kelihatan bagaimana cara kita mengintegrasikan keilmuan dalam sebuah pembelajaran. Ya, nanti bisa untuk dipelajari lebih lanjut untuk konsepnya Profesor Amin Abdullah. Tapi pada intinya
Kalau misalkan kita mengajarkan sesuatu konsep ini, menerapkan konsep islamisasi pengetahuan dalam proses pembelajaran, ya tetap kita harus menggunakan integrasi keilmuan. Ya tetap kita nggak bisa menggunakan satu pendekatan saja. Maka ini sangat cocok sekali dengan kurikulum 2013 yang di dalamnya itu menggunakan pendekatan tematik, tidak hanya satu mata pelajaran saja, tapi bisa menggunakan perspektif dari mapel-mapel yang lainnya. Dan integrasi ini juga tidak asal-asalan ya. Kenapa kemudian misalkan agama itu dengan misalkan PPKN itu kenapa dengan IPS, kemudian yang lainnya ya, bahasa Indonesia misalkan dengan IPA, itu ada pertimbangan-pertimbangannya ya secara akademik ya. Maka yaitu kalau menggunakan dalam pembelajaran ya menggunakannya pendekatan tematik. Ya, konsepnya seperti apa kalau ingin dipelajari lebih jauh lagi ya menggunakan konsepnya Profesor Amin Abdullah itu yang jaring laba-laba. Kemudian mengapa harus ada islamisasi ilmu pengetahuan? Apa saja urgensinya? Tadi sudah saya sampaikan ya, kenapa kita perlu melakukan islamisasi ilmu pengetahuan? Karena jelas keilmuan yang murni datangnya dari barat itu terpisah dari nilai-nilai transenden. Kalau itu tetap dibiarkan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa ketika mempelajari sebuah keilmuan. Yang kita dapatkan ya hanya riset, penelitian, hasil penelitian yang bisa dibuktikan secara empiris, secara ilmiah, dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tapi untuk diri kita ya, untuk ruhani kita tidak dapat apa-apa. Ya, dan itu sangat berbahaya sekali. Ya, itu yang kita sebut sebagai sekularisme. Kita tidak mendapatkan efek apa-apa ketika kita mempelajari sebuah keilmuan, dan itu yang tidak bisa yang itu tidak bisa diterima dalam Islam, karena bagaimanapun juga apapun yang kita pelajari, keilmuan apapun yang kita pelajari itu ya dalam rangka bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda kebesarannya ya. Kemudian, apa yang melatar belakangi adanya islamisasi pengetahuan? Tadi sudah ya, yaitu tadi karena karena kemunduran umat Islam, ya. Kemudian Barat mengalami masa pencerahan di mana ilmu pengetahuan itu berkembang secara pesat, dan setelah itu umat Islam justru terbalik, ya, mempelajari keilmuan yang dikembangkan oleh Barat. Padahal keilmuan itu terpisah dari nilai-nilai transenden. Inilah kenapa perlunya adanya islamisasi pengetahuan. Kemudian filsafat barat banyak dipengaruhi sekularisme, materialisme, dan humanisme. Ya, jelaskan istilah-istilah itu. Nah, kalau sekularisme tadi sudah saya sampaikan ya, itu memisahkan intinya memisahkan antara urusan agama dan juga urusan dunia. Ya, kalau sekularisme. Jadi yang mereka yakini ya sesuatu yang memang mereka lihat real di depan mata mereka, ya, yang nyata ada. Ya, kalau misalkan humanisme tadi saya sampaikan bagaimana kita itu menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya, ya, dan manusia itu bebas melakukan apapun. Maka manusia itu tidak boleh dikekang, tidak boleh ditindas, tidak boleh di apapun, karena manusia itu merupakan makhluk yang paling tinggi derajatnya. Nah, ini kan beda, dan kita bebas melakukan apa saja. Nah, konsep ini berbeda sekali dengan konsep Islam. Ya, di mana kita memang punya kebebasan, tapi kebebasan ini bukan kebebasan yang mutlak dimiliki. Kemudian materialisme. Materialisme ini nanti hubungannya dengan kapitalisme ya. Materialisme itu di mana segala sesuatu itu diukur dengan materi. Ya, semuanya itu diukur dengan materi. Dan ini berbeda sekali ya. Dengan kita kan ada konsep di mana kita bisa berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan dan lain sebagainya. Nah, ini berbeda sekali dengan konsep materialisme. Dari sekecil apapun yang kita lakukan itu harus dapat imbalan secara materi ya. Maka konsep-konsep ini sebetulnya kalau misalkan diadopsi secara
utuh ya, maka ini juga tidak masuk ya, atau bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Kemudian apa yang menjadi tantangan besar dalam islamisasi pengetahuan? Tantangannya ya diri kita. Ya, diri kita sebetulnya tantangan dari dulu itu datangnya itu justru dari umat Islam itu sendiri. Ya, karena banyaknya perbedaan, banyaknya pendapat, banyaknya kelompok-kelompok yang kontra karena menganggap bahwa islamisasi pengetahuan ini tidak diperlukan, karena sebetulnya mereka bisa jadi karena belum memahami konsep islamisasi pengetahuan itu yang seperti apa. Karena sekilas mereka menganggap bahwa islamisasi pengetahuan itu ya berarti kita juga mendikotomikan keilmuan, karena menganggap bahwa ada ilmu pengetahuan yang Islam, ada yang non-Islam begitu ya. Nah, ini yang justru perlu diluruskan juga. Kemudian, apakah hegemoni peradaban barat dan westernisasi selalu berdampak buruk oleh umat muslim, sedangkan kita tahu bahwa banyak hal yang membuat kita mudah dalam beribadah dan menuntut ilmu? Iya, makanya ini kita tidak menafikan ya peradaban-peradaban, kemajuan-kemajuan yang diciptakan oleh barat. Kita tidak anti dengan barat, tidak ya, tapi kita lebih pada bagaimana memposisikan ya, atau begini, kita tidak misalkan ya, ada kemajuan keilmuan dari segi teknologi ya, ada sekarang model misalkan handphone, ada Android ya, ada yang 4G, ada yang 5G, mungkin nanti sampai 7, 8, 9, 10 begitu ya. Bisa jadi seperti itu. Apakah kemudian kalau itu yang menemukan orang barat kemudian kita juga jadi tidak boleh menggunakan? Kan tidak. Tapi sebagai umat muslim kita harus tahu batasannya. Nah, terkadang batasan inilah yang membedakan kita dengan orang barat. Orang barat itu kan terkadang bebas nilai. Mereka itu tidak punya batasan karena mereka menganggap manusia itu adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Nah, kalau dalam kita itu kan tidak. Setiap apa yang kita lakukan itu nantinya akan dipertanggungjawabkan. Ya, maka ini yang kemudian membedakan kita dengan barat. Kita bukan menolak maksudnya menolak kemajuan peradaban, bukan. Tapi lebih kepada bagaimana sih kita bersikap, bagaimana sih kita bisa menyikapi, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan akidah kita, tapi juga kita tetap tidak anti dengan kemajuan peradaban yang ada. Begitu. Dan justru maksud dari adanya islamisasi pengetahuan ini supaya umat muslim itu bisa mengembangkan keilmuan Islam ya, seperti yang dulu pernah dikembangkan oleh para cendekiawan muslim seperti Al-Ghazali, kemudian Ibnu Rushd dan lain sebagainya. Ya, supaya seperti mereka begitu ya. Jadi kita itu tidak hanya berkiblat dengan barat, tapi bisa Islam itu bisa mengembalikan mengulang kembali masa kejayaan yang dulu pernah diraih begitu. Ya, salah satunya dengan itu kita tidak hanya menjadi konsumen saja dari keilmuan-keilmuan yang ditemukan oleh orang barat, tapi bagaimana sih kita bisa menjadi produsen begitu ya. Nah, itu. Kemudian apa yang menjadi tantangan islamisasi ilmu pengetahuan? Oke, ini tadi sudah ya, bagaimana cara mengatasi tantangan yang terjadi. Oke, ini sudah faktor apa saja yang melatar belakangi munculnya gagasan. Ini juga sudah, mengapa perlu adanya islamisasi. Ini juga sudah. Oke, kemudian ya, jadi secara umum itu sudah terjawab ya. Oke, jadi secara umum itu sudah saya jelaskan tadi ya, bagaimana kenapa sih perlu adanya islamisasi pengetahuan ya. Jadi dalam mata kuliah ini metodologi studi Islam, bagaimana kita melihat sesuatu ya. Yang pertama ya yang bisa kita lakukan ya, metode yang paling gampang itu ya dengan dua pendekatan ya, pendekatan normatif dan pendekatan historis
Ya, pendekatan normatif itu bagaimana kita bisa mendalami dan memahami sebuah teks, ya. Dan historis, bagaimana cara kita mengkontekstualisasikan. Kalau dengan menggunakan konsepnya Fazlur Rahman itu dikenal dengan metode double movement. Double movement itu bagaimana kita memahami teks, ya, dan kita melihat konteksnya itu seperti apa dulu, ya, dari mulai asbabun nuzulnya teks, misalkan ayat Al-Quran, berarti asbabun nuzulnya itu seperti apa, ya, konteks sosial, politik, ekonomi pada saat ayat itu turun itu seperti apa, kemudian ditarik untuk melihat realitas saat ini, ya, ditarik untuk melihat realitas seperti pada saat ini, dan nanti dikembalikan lagi ke teksnya, apakah kemudian hukum-hukum yang ditemukan itu tidak bertentangan dengan teks, masih relevan atau tidak, begitu. Itu kalau menggunakan metodenya double movementnya Fazlur Rahman. Jadi ada banyak sekali sebetulnya untuk mata kuliah ini materinya, maksudnya materinya itu tidak hanya materi-materi yang sudah saya sampaikan, tapi nanti pengembangannya itu juga jadi lebih luas lagi, begitu. Tapi intinya seperti itu, ya. Dalam mata kuliah ini pada intinya kita tidak hanya menggunakan pendekatan normatif saja, tapi juga menggunakan pendekatan historis dalam memahami sesuatu, ya. Dan mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa membaca sendiri atau mengeksplor, mencari tahu, karena kalau misalkan hanya dari perkuliahan saja ya tidak cukup, ya, karena ada banyak sekali kajian-kajian yang memang itu harus dilakukan sendiri oleh kita, ya, karena pemahaman-pemahaman itu biasanya ya bisa kita dapatkan dari proses yang tidak sebentar, ya. Sekali lagi saya sampaikan kalau di perguruan tinggi itu bukan lagi pedagogi tapi sudah andragogi. Bedanya apa? Pedagogi ini istilah untuk siswa-siswa di sekolah dasar, menengah ke atas, itu biasanya pedagogi, ya, dimana mereka masih membutuhkan bimbingan secara intens oleh guru mereka. Tapi kalau di perguruan tinggi istilahnya itu sudah andragogi. Andragogi ini jangan berharap semuanya itu kalian dapatkan dalam perkuliahan, ya. Dalam perkuliahan itu kita hanya, ya, ibaratnya mendiskusikan atau memberikan gambaran-gambaran, tapi untuk bisa andragogi ini diasumsikan pendidikan untuk orang dewasa yang sebetulnya kalian harusnya sudah bisa melakukan kajian dan eksplorasi sendiri, ya, untuk sebuah topik atau tema. Jadi tidak membutuhkan pendampingan yang secara intens, begitu, ya. Jadi kita hanya mengarahkan, ini loh tema-tema yang berkaitan dengan mata kuliah ini, begini inti dan poinnya, dan harapannya kawan-kawan semua sudah bisa menggali sendiri seperti apa sih, begitu, memperkaya atau mengembangkan sendiri keilmuan yang memang ada dalam perkuliahan. Oke, baik teman-teman, itu mudah-mudahan ada gambaran. Nanti untuk UTS dan UASnya jangan lupa setelah Lebaran. Untuk teknisnya seperti apa nanti saya jelaskan di minggu depan. Nanti saya berikan deskripsinya, bagaimana ketentuan UTS, bagaimana ketentuan UAS. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.